ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur, dan As-Syari yaitu yang membuat aturan untuk kehidupan hambanya. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan dan yang mengetahui segala apa yang tampak dan apa yang tersembunyi, dan kepadanya lah kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan usia, sehingga kita masih bisa meringankan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk melaksanakan ibadah salat fardu Jumat sebagaimana yang diwajibkan untuk muslim yang laki-laki. Marilah kita syukuri nikmat itu sepenuhnya dan semuanya dengan kita bersama-sama bersungguh-sungguh mentaati dan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dari mimbar ini khatib tidak lupa untuk kita senantiasa menjaga ketakwaan ini, bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan senantiasa semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau yang mulia itu telah pergi meninggalkan kita 13 tahun yang lalu. Namun Rasulullah SAW mengatakan taraktukum amrayn lan tadillu abadan ya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara kata Rasulullah SAW. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka mereka tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, selain kita membaca Al-Quran, tentu kita juga membaca As-Sunnah yaitu hadis dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menjadi pedoman di dalam menjalani kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita semua jamaah Jumat yang hadir di sini ini insya Allah termasuk sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan termasuk sebagai hamba-hamba dan umat yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Zumar surah ke-39 ayat ke-73 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum qadhanatuha salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin. Yang artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa zumar
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala zumar. Menurut Imam Ibnu Katsir mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kata zumara adalah jama'atan ba'da jama'atin, yaitu secara berjamaah dan berkelompok-kelompok. Bahwa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, kunci untuk kita masuk surga pada surganya Allah Subhanahu wa taala itulah takwa. Maka kalau ditanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa menjamin kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan, itulah takwa. Dan takwa inilah yang akan menjadi kunci bagi kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di dalam ayat ini bahwa nanti ketika manusia, orang-orang bertakwa itu dipanggil untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah zumara, yaitu secara berkelompok-kelompok. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan nanti ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu jalan sendiri-sendiri. Itu tidak ada. Orang yang akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu zumara, yaitu berkelompok-kelompok. Jadi jangan dibayangkan kalau kita masuk surga itu jalan sendiri. Enggak. Kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala secara berkelompok-kelompok disebabkan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini merupakan kunci bagi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah saking pentingnya takwa di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beriman. Jadi marilah kita jaga takwa ini senantiasa selama kita hidup. Di sepanjang hidup kita sampai Allah memanggil kita untuk kembali menghadapnya, maka perlu kita untuk menjaga yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu tadi disebutkan adalah merupakan kunci surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita ini, mari kita gunakan segala apa yang kita miliki untuk bagaimana kita mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya apa yang paling penting di dalam kehidupan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana ketakwaan ini akan senantiasa terjaga selama hidup kita. Mari kita pakai jabatan, harta, ilmu, keturunan, dan segala potensi yang kita punya untuk bisa menjadikan kita, keluarga kita, anak istri kita, kaum kerabat kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bukan malah sebaliknya. Ada orang hari ini justru menggunakan takwanya, mengorbankan takwanya demi meraih jabatan, mengorbankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala demi meraih harta. Ketakwaannya dikorbankan untuk meraih harta juga. Ketakwaannya dikorbankan untuk meraih dunia yang tidak kekal ini. Padahal yang semestinya adalah bagaimana jabatan, harta, ilmu, anak, istri, dan segala potensi yang kita miliki itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa, bukan malah mengorbankan takwa untuk meraih segalanya. Dan semestinya begitu seorang muslim di dalam menjalani kehidupan.
Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh." Dalam surah yang artinya, walau anda ahlal qura, andai satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, walau anda ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala, andai satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, pasti akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan jamaah sekalian menunjuk ke arah mana saja. Silakan kita tunjuk arah mana saja yang kita suka. Maka arah manapun yang kita tunjuk, kalau tidak itu langit pasti itu bumi. Dan semua keberkahan yang Allah janjikan itu Allah akan berikan keluar dari mana saja pun, dari seluruh penjuru bumi dan langit, kalau kita mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukankah di dalam salat kita, bukankah ketika kita membaca doa tahiyat, apa kita katakan? Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Yang artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon keberkahan sebagaimana keberkahan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sih keberkahan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Dikarenakan ketakwaannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hari ini pergi ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, tanah haram, hari ini kita bisa melihat bagaimana keberkahan yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu keberkahan yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim dikarenakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita bisa masih melihat air Zam-Zam yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari ini. 3.500 tahun lebih keberkahan itu masih Allah alirkan sampai hari ini dan masih bisa kita saksikan dan rasakan. Itulah satu buah keberkahan yang Allah berikan dikarenakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keberkahan yang Allah janjikan kalau seseorang itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, urusan takwa bukanlah masalah urusan pribadi, tetapi bagaimana agar tidak hanya pribadi saja yang bertakwa, bagaimana masyarakat kita ini juga menjadi masyarakat yang bertakwa. Bagaimana jamaah Masjid Al-Ikhlas ini menjadi jamaah yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga negeri ini menjadi negeri yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, urusan takwa bukanlah urusan individu, tapi urusan takwa adalah urusan masyarakat, bahkan levelnya urusan negara. Karena kalau kita mau beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan akan Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari seluruh penjuru, baik dari langit dan maupun dari bumi. Dan kalau Allah sudah memberikan keberkahan, maka keberkahan itu tanpa batas. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika Allah sudah memberikan rezeki, maka rezeki itu akan Allah turunkan tanpa batas. Itulah sebuah keberkahan, sebuah hasil dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penting bagi kita untuk menjaga ketakwaan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca Al-Qur'an itu. Mari kita pahami ayat per ayatnya. Kemudian tidak cukup sampai di situ, kita amalkan juga isi daripada Al-Qur'an itu. Dengan begitulah kita baru tergolong sebagai hamba-hamba yang
takwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah An-Nisa, apa kata Allah? Rasulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul. Yang artinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulan mubasyirina wa munzirina. Allah mengutus rasul dan para nabi untuk memberi kabar gembira, wa munzirina, dan memberi peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul, supaya kelak ketika nabi dan rasul itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan saya tidak tahu. Maka nanti Allah akan mengatakan, bukankah rasulku telah kuutus? Bukankah nabiku telah kuutus? Bukankah ayat-ayatku telah kusampaikan? Bukankah wahyuku telah kuturunkan? Kalau ada di antara jamaah sekalian masih mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kita mengatakan hari ini ayat Allah tidak jelas, masih kita mengatakan ayat Allah tidak kita mengerti, berarti itu adalah salah kita sendiri. Itulah kenapa kalau nanti ada seseorang yang Allah masukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah dikarenakan Allah ingin memasukkannya ke dalam neraka, tetapi seseorang dimasukkan Allah ke dalam neraka tidak lain dan tidak bukan disebabkan akibat dari perbuatannya sendiri. Kenapa? Karena Allah telah mengutus nabi, Allah telah mengutus rasul, Allah telah menurunkan wahyu dan menyampaikan ayat-ayat. Masih kita bilang tidak mengerti, masih kita bilang tidak jelas, maka Allah mengatakan salahmu sendiri. Itulah yang menyebabkan kamu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa hadainahun najdain, dan telah kami menunjukkan dua jalan, yaitu mana jalan menuju ke surga dan mana jalan menuju ke neraka. Telah jelas Allah sampaikan kepada kita, kitalah yang memilih apakah kita beramal dengan amalan-amalan ahli neraka atau kita memilih amalan-amalan ahli surga. Dan kita berharap semua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk sebagai ashabul yamin, yaitu termasuk sebagai golongan kanan, dan tidak termasuk sebagai ashabul shimal, bukan orang-orang golongan kiri yang celaka mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itu semua jamaah Masjid Al-Ikhlas ini adalah orang-orang yang nanti dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga-Nya bersama-sama berjamaah. Pertemuan kita ini mudah-mudahan bukan hanya sampai di dunia ini, tetapi kita juga bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan minna wa sami'ul alim. Qul qul hadza astaghfirullah li innahu huwal ghafurur rahim.